Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab pengantar bahasa Arab Nahwu dan Shorof yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua ini beliau membawakan tentang mengenal tanda baca dan mat. Ya, setelah di pelajaran pertama kita mengetahui tentang huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di pelajaran yang kedua ini kita belajar tentang mengenal tanda baca dan mat. Artinya ini adalah yang kedua yang harus dipelajari oleh pemula dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu dia harus mengetahui tentang tanda baca. Ya, kita baca bukunya, mengenal tanda baca dan mat. Dalam bahasa Arab, mengenal tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, dan yang lainnya sangat penting sekali. Demikian juga dengan bacaan mat, panjang atau pendeknya kata. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna atau arti. Jika salah mengungkapkan bisa salah arti. Oleh karenanya memperhatikan hal ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena nanti kita dapati dalam bahasa Arab itu beda panjang, beda pendek, nanti beda arti. Ya, yang tasydid dengan yang enggak tasydid beda arti. Ya, kemudian misalnya fathah, kasroh, dhammah, misalnya tati itu nanti mempunyai arti yang masing-masing. Ketika dibaca kasroh artinya ini, ketika dibaca dhammah artinya itu, ya, nanti berbeda-beda. Kita lihat contoh-contoh yang dibawakan oleh Ustadz hafizahullah ta'ala. Contoh yang pertama, yafturuna, ya, dengan yaftaruna. Nah, di sini ada perbedaan antara huruf tu dan ta. Yafturun, yaftarun. Nah, ini hanya beda tanda bacanya, yaitu dhammah dan fathah pada huruf ta, dan itu sangat mengubah arti. Yafturuna artinya enggan beramal, adapun yaftaruna mengada-ada. Ya. Kemudian contoh yang kedua, yasidduna sama yasudduna. Huruf shad yang pertama berharokat kasroh, yang kedua berharokat dhammah. Yasidduna artinya bersorak, yasudduna artinya menghalangi. Sama, ini beda harokat saja. Kemudian contoh yang ketiga, baydun, bidun, ya, baydun sama bidun. Pada huruf ba yang pertama fathah artinya telur, baydun telur, bidun putih, ya, bidun putih. Kemudian yang keempat, summa dan sama. Summa artinya kemudian, sama artinya di sana. Kemudian contoh yang kelima, alladzina dengan zanya kasrah, alladzaini zanya fathah. Nah, bedanya alladzina orang-orang yang banyak. Nah, banyak ini lebih dari 2 atau 3 ke atas. Kalau alladzaini ini menunjukkan 2 orang, ya. Alladzina, alladzaini. Kemudian contoh yang keenam, al-mundzarina, al-mundzirina. Nah, huruf dha, al-mundzarin, al-mundzirin. Al-mundzarin orang yang diberi peringatan, al-mundzirin orang yang memberi peringatan. Ya. Ini contoh-contoh yang beda harokat pada satu hurufnya saja dan sangat mengubah arti. Nah, ini nanti bisa dilihat keterangannya di surat-surat berikut, ya. Kemudian beliau masih membawakan contoh yang ketujuh, al-jannah, al-jannah, al-jinnah, al-junnah, ya. Ini 3 kata penulisannya sama, hanya beda harokat pada huruf jim saja, ya. Al-jannah, al-jinnah, al-junnah. Al-jannah artinya surga, al-jinnah artinya jin,
Al-junnah artinya tameng. Kemudian yang ke-8 al-musaddiqina, al-musaddiqina. Afwan. Al-musaddiqina, al-musaddiqina. Nah, ini beda tasydid pada huruf shad ya. Yang pertama al-musaddiqin, so-nya tidak bertasydid. Yang kedua al-musaddiqina, shad-nya bertasydid. Yang pertama artinya al-musaddiqina, orang-orang yang membenarkan. Al-musaddiqina, shad-nya tasydid ya. Tasydid itu menunjukkan double hurufnya. Orang-orang yang bersedekah ya. Orang-orang yang membenarkan tanpa tasydid, bertasydid, orang yang bersedekah. Kemudian contoh yang ke-9 iyyaka, iyyaka. Nah, ini yang pertama iyyaka dengan tasydid, iyyaka tanpa tasydid ya. Kalau iyyaka hanya kepadamu, kalau iyyaka kepada cahaya matahari. Nah, ini dalam surat Al-Fatihah ya, yang tiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seseorang ketika membacanya tanpa tasydid pada huruf iyyaka, maka nanti bisa salah arti ya. Salah arti. Iyyaka kepada matahari, na'budu kami menyembah. Nah, ini sangat merubah arti dan merubah makna ya, bahkan bisa membuat sholat tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat ya. Kalau rukunnya itu salah, maka ya sholatnya bisa batal, bisa tidak sah. Maka sangat penting ya mengetahui tasydid, mengetahui huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Kemudian beliau masih memberikan contoh yang nomor 10 al-matoru, al-matoru ya, toknya panjang artinya bandara, al-mator panjang bandara, al-mator hujan. Jamalun, mimnya pendek ya, jamalun, jamalun unta ya, ya Jamal. Jadi kalau ada orang namanya Jamaluddin ya, kalau mimnya pendek nanti namanya unta ya, unta agama. Tapi kalau mimnya panjang Jamaluddin ya, nantinya bagus ya. Ya, sangat berbeda arti. Kemudian dhoroba dan dhoroba. Dhoroba yang pertama dotnya pendek, memukul. Dhoroba saling memukul. Kemudian contoh yang terakhir muta'allimun dan muta'alimun. Ya, muta'allimun yang pertama dengan tasydid di lamnya artinya pelajar, muta'alimun a-nya panjang ya, orang yang sok tahu ya, sok pinter. Nah, jadi kalau nanti kita mau bilang saya adalah seorang pelajar, ana muta'allimun, lamnya tasydid ya, jangan sampai kita bilang ana muta'alimun ya, itu nanti artinya aku orang yang sok tahu ya. Taib. Ini pentingnya mempelajari tanda baca, kemudian tasydid ya, kemudian panjang pendek untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena nanti kan bahasa Arab itu gundul ya, tanpa ada harokatnya, tanpa ada tasydidnya. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama itu gundul, nggak ada harokatnya. Nah, maka kita harus tahu kapan dibaca dhammah, kasrah, fathah, kapan dibaca tasydid ya, kapan dibaca pandang, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, karena sangat merubah arti. Cukup untuk pelajaran yang kedua ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.